Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidil mubaraki ihya'i ulumiddin litadhkiri maulidi sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahil nabiyyi was-sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darab wa ya ahlal qawmin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syarif serta para tuan-tuan guru, tutuha masyarakat, segenap para panitia masjid dan para panitia penyelenggara yang ulul hormati, hadirin hadirat jamaah perayaan Maulidil Rasul yang ulul hormati, yang ulul banggakan, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dan yang mengikuti live streaming melewati mass streaming pada malam hari ini mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah. Tidak pulang kita dari tempat ini melainkan berataan dosa-dosa kita diampunkan Allah. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita malam hari ini ada di tempat yang sangat mulia untuk mengingat sosok yang paling mulia, sosok insanul kamil, manusia sempurna yang tidak ada celah, yang tidak ada tandingannya mulai sejak zaman dulu kala sampai kapan saja. Tidak akan pernah ada satupun makhluk yang telah diciptakan oleh Allah maupun yang akan diulah oleh Allah yang sesempurna Nabi Muhammad SAW. Fala tajidu makhluqan fil wujudi ala bidzalik, kata Habib Ali. Engkau tidak akan bisa mendapati ada di alam ini seseorang yang mirip dengan Nabi Muhammad. Nang sasamaannya lawan Nabi ada. Intinya Nabi kita lah orang yang paling sempurna, Nabi kita lah orang yang paling hebat, yang paling mulia. Nah, ma'asyiral muslimin, ketika kita bercerita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya cerita Nabi itu menjadi penyemangat dalam hidup kita. Ketika ada orang mengisahkan Rasulullah, mestinya kita ini semangat mendengar kisah Nabi. Tapi pada kenyataannya kita ini mendengar kisah Nabi mengulir tak? Mestinya semangat ya, jangan kalah dengan onta. Coba kita bersidah sallallahu malahat kawahid. Hada hadis surah bismil habaib. Ada seorang penyenandung yang mendendangkan syair memuji tentang Nabi Muhammad sambil menunggang onta. Fahazza sukru a'tafar rakaib. Si onta itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sukru itu mabok, angguk-angguk itu asyik, teler, hanyut menikmati suasana. Barat kuntilanak terbang melayang kawan-kawan, hanyut barangnya. Ketika dikisahkan Nabi Muhammad, hanyut onta itu mangguk-angguk.
Ketika onta sudah hanyut, maka semangatnya timbul waktu mendengar kisah Nabi. Alam taraha wa qad maddat utaha. Batisnya berpanjang. Adakah engkau melihat batisnya onta berpanjang? Maksudnya batis onta berpanjang, balaju inya buka. Semangat inya buka karena mendengar kisah Nabi Muhammad. Itu onta, masyarakat muslimin. Onta ketika mendengar kisah Nabi bersemangat. Manusia kata bersemangat nungol ke unta katanya. Maka harus semangat kita mendengar kisah Nabi Muhammad, semangat, bangkit jiwa, bangkit hati, semangat. Ya, itu kita mestinya. Nah, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, semangat kita, semangat. Dan ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, tentunya pasti terbayang-bayang bagaimana keindahan Nabi Muhammad dari segi penciptaan dan bagaimana keindahan keluhuran budi pekerti Nabi Muhammad. Dari segi penciptaan Nabi Muhammad kadada nama Nabi kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Nabi Muhammad itu kata Nabi Ali ahsanan nas, paling harap manusia, paling bagus manusia. Khuluqan wa khalqan, baik dari segi akhlak maupun dari segi penciptaan batang tubuh. Akhlak Nabi ada lagi dah nakawamanya nyamain sampai Allah tu memuji wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, mana pakai inna di mukaan pakai lam la'ala. Innaka la'ala khuluqin azim, bujur-bujur tauhid kuat benar, pengakuan dari Allah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Khuluqun azim kata ulama hanya bisa dimiliki oleh Nabi Muhammad. Sedangkan kita nih khuluqun karim, akhlak mulia, tapi mulianya tidak seperti Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu khuluqun azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqin azim hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada tandingannya, kayak apa akhlak Nabi itu luar biasa bagusnya ya. Kenapa? Jadi maka Nabi itu berakhlak benar, beradab benar. Karena Rasulullah mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nang melajari aku adab adalah Tuhanku, sehingga aku nih jadi orang yang beradab. Kan bagus kan aku kita beradab. Manusia itu biar makin beradab makin mulia. Banyak isi ilmu tapi kada beradab, kada berharga. Dikit isi ilmu tapi adab luar biasa, berharga. Nah, sampai-sampai diumpamakan oleh ulama kita, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikanlah ilmumu seperti uyah, sedangkan adabmu seperti gandum, seperti galapung. Orang olah badai itu banyak uyah, kamu banyak galapung kan? Nah, olah badai itu banyak galapung, kamu banyak uyah kan? Salat olah badai banyak uyah, pasti orang olah wadah itu banyak dalam uyah tuh mengilmuhi aja. Ilmu tuh seperti uyah, sedangkan adab seperti galapung. Banyak adab daripada ilmu. Ilmu sedikit, adab tinggi mulia benar. Ini penting kita beradab masyarakat muslimin. Penting benar. Apalagi kita menjadi sosok orang yang menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Kita penting menjaga adab. Jangan sampai kita jadi panutan malah kita kada beradab. Contoh misalnya, amun kita nih di tengah-tengah orang membaca maulid, adab kita mengikuti kitab di tangan kanan, mengikuti mikrofon di tangan kiri. Ini adab. Jangan terpaling, maka kecuali uyuh, alih satu mat dulu. Nah, alih satu mat, kita satu mat aja, kalau sekadar uyuh kan, nggak tahu alih pulang ke kanan. Nah, itu adab. Menambah tahu di adab, lalu mana kitab di sebelah kiri, mana mikrofon sebelah kanan. Nah, itu makanya nyaman mikrofon itu tunggul, nyaman tunggul, lalu mengikuti kitab adalah apa? Tunggul penduduk banyak kayak biasanya tunggul berdiri jarang ada orang yang lagi tunggul berdiri kan. Itu ada tuh banyak kita lihat masih rombongan, mohon maaf lah,
orang-orang baca maulid tapi masih belum mengerti adab. Wajar betul. Baca maulid tapi kan mengerti adab, mengikuti masih di tangan kiri. Itu apa namanya? Ketika baca maulid masih banyak artinya yang berpanggil yang sia-sia, bahkan rahatan pemaulidan. Mohon maaf, ada dan jabul pupus. Tahan nih Bang dulu. Ini majelis maulid, masyarakat muslimin. Majelis taklim kah, majelis maulid kah? Tahan nih Bang dulu, jangan berokok. Mulai orang Fatihah pembacaan maulid, Anda sudah hadir di tempat maulid, rokok itu disimpati dulu. Kaina sudah takut berokok minum, parahan nama liket lagi. Saya tak sambung puting di situ. Sambung puting ada BG sambung BG. Ada apa kita? Udah tuntung. Amun parahatan orang acara, tolong tahan nih, jangan merokok. Ini amalan akhirat, bukan amalan dunia. Pian di bioskop, nonton di bioskop, ruangan full AC. Di antara larangannya dilarang merokok. Masuk pian ke bioskop, nonton di bioskop 2 jam, 3 jam, sanggup mana hati kita merokok. Masa di bioskop sanggup, di majelis maulid tidak sanggup? Parai lah. Tahani dulu. Karena sudah taqabbalallahu minkum, dikit lagi. Ada apa lagi? Ketika sudah kita hadir di majelis maulid, apapun jenisnya yang seperti rokok kah, pakai kita masukin dalam, tahani dulu untuk memuliakan majelis maulid. Bagian dari adab masyarakat muslimin. Termasuk bagian daripada adab bila kita misalnya berdapat lawan tuan guru, berdapat lawan habaib, yang didahulukan bukan minta foto. Ketika berdapat dengan tuan guru, berdapat dengan habaib, dan didahulukan bersalaman lawan sidin supaya dapat barokah tangan sidin yang berjapai dengan guru-guru sidin sampai ke Rasulullah. Hanya minta doa lawan sidin sambil bersalaman, doakan ulun mudahan selamat dunia akhirat. Itu aja doanya. Dan artinya berberkat, doakan ulun gurulah. Itu foto karena ini bebayahnya tentang tuan guru sudah mudah pikiran. Kaina robahlah pola pikir kita nih. Robah kebiasaan kita. Salaman dulu, minta doa dulu, baru Anda foto. Itu pun kalau diberi izin. Kalau gurunya kada beri izin, jangan mengaras. Itu orang adab, jaga adab. Itu bagian daripada adab itu masyarakat muslimin. Bagian daripada adab kepada orang alim, menyamani jalan sidin menuju ke tempat acara atau sidin hendak mulik, jangan makarumbung pun hendak bersalaman baris rapi-rapi. Dapat kayak beradaan. Namun bakarumbung sidin tak kapit. Seorang halapah, apalagi nembok gaji, ya Allah tak kapit ini beri maras. Nah, bakarumbung itu jangan dibiasakan. Kalaupun hendak bersalaman, antri yang rapi. Baik-baik, itu bagian daripada adab. Dan itu perlu diperhatikan oleh kita beradaan. Sekira-kira keberadaan kita ada menyakiti lawan tuan guru, sinto, ada menyakiti lawan sidin, apalagi sidin Tuhan. Hati-hati benar, dia mengawal guru-guru Tuhan yang sembarangan. Hati-hati banget. Mulut ini masih mending ya tuh ulun bisa maret. Libat merintah kita mantap mengawal nggak silaku kawan. Mengawal tuan guru tuh sesuaikan keadaan sidin. Sidin berjalan dapat kalah si sidin dan sidinnya mengabsi guru menarik bukan. Ada pintar. Itu bagian daripada adab. Termasuk bagian daripada adab guru kita bila bapoto lawan guru, posisikan diri kita di sebelah kiri guru. Jangan kita di sebelah kanan. Karena simbolnya sebelah kanan itu kurang nama irit seorang. Jadi posisi kita nang kada ilmu, kita merasa kada ilmu, ketika kita berhadapan dengan tuan guru, bila hendak memfoto posisi
baturan bopoto. Nah, Kampulo Layau kisah bopoto. Kampulo Layau ke sini. Ini mumpung live streaming, kita perhatikan menit beberapa ini kita tapak aja anda di Instagram. Ulun lihat akhir-akhir ini memang banyak orang menjual foto-foto ulun. Bermaaf, ulun kada menyariki. Silahkan yang jual, itu jalan nafkah nang halal kesambian. Ulun sudah kada mau dari pian duit, menghidinakan gitu barang. Tapi ingat, wahai para editor, Anda yang tukang edit foto, ingat nih baik-baik. Adab ketika Anda meletakkan posisi foto itu kayak apa? Kalau kebelujuran foto-foto ulun digabung dengan guru-guru Tuhan, tolong ulun dianggap pakunjungan sebelah kiri. Nyatakan kok, atau cetak foto dimanapun Anda berada. Harapan kalian baik-baik. Ulun kada hakun dituduh orang, disambat orang, awak anu kada adab. Dikira orang ulun nama cetak foto, itu orang lain nama cetak. Foto-foto kami, mohon maaf, tidak pernah seperti itu. Orang menggabung, mohon maaf lah. Biasa mungkin menukar foto orang menggabung kok. Guru Sakumpul, Habib Umar, Guru Zuhdi, Guru Bakri, guru-guru siapa-siapa aja digabung Tuhannya, termasuk ulun tambuan. Nah, tapi ulun protes ini kenapa? Foto Guru Bakri tak belakang, Guru Zuhdi tak belakang, ulun di muka. Allah, jangan dia kada percaya lo bukan ada apa. Percaya biar. Mudah-mudahan jangan hapus. Hapus. Jadi panggilan orang di Jawa kada ada membela keinginan Tuhan. Nah makanya dengarkan wahai para editor, ulun kada menyariki Tuhan biar mencetak dan menjual foto ulun. Silahkan jual selama foto itu bisa menjadi cara biar mencari nafkah yang halal. Ulun senang biar berjualan seperti itu. Tapi ingat, letakkan posisi foto ulun nang anak ini ujungan aja. Jangan ulun di tengah. Nah lain jangka berdua kan, entah ulun menurut siapa. Ada bapak lagi ada di kiwa sidin. Itu pun mengkawat, mun berdua itu jangan juga diidin lawan nang ulun dan suara kamu. Nah contoh kayak ulun menurut sekumpul suara kata kamu bersuah. Ulun bersuah, guru meninggal dunia, ulun masih di berdua. Ada tahu dia apa masih diingusan. Nah, cuma tahu dengan guru, cuma bisa mendengar ceramah guru lewat rekaman. Kayak itu, tiba-tiba misalnya ada foto guru sekumpul digantikan sama ulun, ini marah kalau sama sekali. Karena kesannya tuh macam-macam tuh komentar netizen. Maka netizen itu selalu benar ya, tidak pernah salah. Itu makanya ambillah foto-foto yang nyata-nyata tidak menimbulkan kontroversi. Tolong ulun minta tolong kerjasama di antara kita. Kalau ulun melihat lagi ada foto-foto seperti itu, ternyata ulun dianggap lebih takamuka pada guru-guru Tuhan, ampun maaf untuk kemudian ulun nyatakan foto itu kada boleh dicetak. Bila mandi mencetak, berurusan kita langsung ke kantor polisi. Bujuran, belum ada macam ada. Ulun ingat Kapolres ada kegembangan. Nah, dikatakan oleh ulun kada apa? Ulun cuma memberikan nasihat. Itu ada untungnya. Jangan ulun nanti mencungol di muka. Anda ke ujung aja malah bisa dihujur ke situ. Lah orang mencari hiburan turian adalah tempat di ujung ya tapi apa? Wajar aja orang anda ke ujung itu. Nah, kita rela benar nah bila ada kamu menukar gambar kayak itu tuh pada pamannya di mana dia mencetak toh suruh sidin berbeza mulai filenya. Nah gitu, demikian saya kira info. Nah di Kampulo Layau bisa ada kali. Kampulo Layau akan bisa ada. Nah itu kisahnya lah. Lihat lagi. Ya Allah. Nah ini Rasulullah dari segi akhlak, dari segi adab Nabi itu dah ada tandingan dia dah.
Dari segi penciptaan, Nabi kada ada aib. Sampai-sampai disebutkan wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Alangkah indahnya seseorang yang tidak pernahlah mata ini memandang seindah Nabi Muhammad SAW. Apa sambungannya tadi? Wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Apa sambungannya tadi? Wa akmalu min kalam kalinin nisa'u, dan paling sempurna orang yang pernah dilahirkan oleh bibinya cuma Nabi Muhammad yang paling sempurna. Lalu ujungnya di bawah, khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin, engkau diciptakan wahai Rasulullah bebas daripada aib, kada ada kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan biar ini wahai Nabi mariuwis. Ya lah bahasanya mariuwis. Seakan-akan Nabi itu mau pasang dengan Allah Ta'ala, ya Allah, hidung ulun ulah kayak ini, muha ulun ulah kayak ini, gigi ulun ulah kayak ini, bibir ulun ulah kayak ini. Seakan-akan Nabi itu mau ada buat Allah Ta'ala. Saking Nabi itu kan ada jalannya bagus, bungas benar. Bungas Nabi Yusuf cuma separuh daripada kebungasan Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan tuh hebatnya Nabi kita. Nah inilah Nabi kita masyarakat muslimin. Di antara yang penting di akhir zaman ini kita ambil daripada contoh teladan baginda Nabi, disebutkan oleh Al-Habib Ali, idza takallama nathara minal ma'arifi wal 'ulumi nafa'isat turab. Walaqad utiya min jawami'il kalimi ma'ajaza 'anil ityani bimithlihi masafi'ul bulagha'i minal bashar. Nabi Muhammad itu, ya Habib Ali, idza takallama, apabila berpandir. Nabi kita bila berpandir, nasara minal ma'arifi wal 'ulum, keluarlah, muncullah dari pemandiran sidin hal-hal yang membawa kepada kebaikan dan ilmu-ilmu nafa'isat durar yang ibarat dinilai lebih mahal daripada mutiara. Pemandiran Rasulullah dan keluar dari mulut mulianya Nabi Muhammad ilmu berataan. Apa aja yang keluar dari mulut Nabi? Ilmu berataan. Ini Rasulullah. Bahkan Nabi kita diberikan oleh Allah kelebihan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Pandiran Rasulullah itu pendek tapi maknanya luas. Bahasa kita singkat, padat, berisi. Banyak pandir Nabi itu singkat, padat, berisi. Makanya banyak hadis-hadis nahada-hadap yang ada benar hadisnya. Tapi di balik hadis nahada-hadap itu ternyata di dalamnya mengandung makna yang sangat luas. Inilah Nabi kita Muhammad. Jadi beliau bila memanggil nak keluar ilmu, nak keluar hikmah. Nah ini kali benar mencari orang kayak gini. Nang keluar dari pemanggilannya ilmu terus, nang keluar dari pemanggilannya hikmah terus. Kali bahkan cari kayak gini. Oh nggak kayak kita ya, banyak kebuat pandir. Ya banyak ketutup apa yang anom. Ini kita nih paham ketutup apa yang anom. Berbuat tadi pak, berdusta. Kau punya tuh baru tahu aja. Nanti lah belum tahu tuh buhau. Nanti lah buhau. Manistaan. Banyak istilahnya lah. Ya belum tahu, ya buhau, ya betul apa yang anom. Intinya manistaan. Pandir kita nih banyak nang pandir tuh sia-sia. Kadang-kadang kayak kita nih dasar bujur ketujuh pandir. Sehari itu mohon kata pandir kering. Pasti model baru deh aja. Ketahuilah masyarakat muslimin, kebanyakan manusia bila banyak pepandir banyak salah. Biasanya bila orang banyak pandir banyak salah. Bila banyak salah berarti banyak dosa. Bila banyak dosa kadang obat bisa masuk. Hati-hati ya. Jangan banyak pandir. Hidup ini bagaimana mengurangi, jangan banyak pandir.
Siapa yang paling banyak pepandir? Lagian kah pilihan? Paling banyak pandir di pilihan. Pepandir aja, mentang-mentang untung banyak. Pandir aja gebian. Pandir aja gebian aja. Ada yang mulai jam 3 sore tuh udah nongkrong di Talatar sambil nangkut ketuan, mancukan. Tadi kalau nggak ketuan tuh ini orang sambil mancukan, dudukan diambil kurang, dibuyar. Itu ramai itu karena saat maya orang di masjid hanya boleh ke rumah mending jam mau panggil para karena saat mana yang dicapatnya kalau maghrib sudah mulai jam 3 belantak dulu pada masa itu tuh biasa bagi minian kayak itu. Kadang aja melihat nabi aneh-aneh sudah dirawat melihat orang batiatan jangan kan kenapa gerak orang batiatan kurang lelaki juga ampun baca aku dia menurut sihir itu tidak lagi batiatan termasuk para Tuhan apa dia batiatan aku orang berseko kacakalan batiatan pulang menyambung aja atau sekol menyambungi sama baik aja kalau naik aja kalau kau ampun nyalaki ampun yang ini bocor sudah aja kalau kalapas itu kan jadi bocor dah anuannya mau pada mau behinda lo macam-macam yang sampai orang batian sampai tiker berdosa ya juga kurang jempolkan apalagi itu bisa berarti tuan guru dibaca tuan guru disambati tuan guru difitnah tuan guru dicaci maki tuan guru dibuya apa-apakah buahnya tahu nggak yang ada apa itu lah guru yang mau nah mulai dah bukannya ada dah jangan ngarang dah nah guru yang mau tahu apa beneran itu seko itu nah itu bila kada 5 juta itu ada mau datang langsung menyebut ujar siapa ujar siapa ya nah bila kada 5 juta dia kada mau datang ujar siapa makanya dia mentadama kabar naga itu toh terus dikabuk pian padahal amun guru kada mau datang mun kada diberi 5 juta kalau lipat panitia berapa mau dari sikit amun nam diberi panitia ya Allah mau jujuran amun hendak mencari kebenaran tuh cek ke sumbernya sama sekali jangan ujaran ujaran atau juga jangan hidup tuh ujaran terus ujar cari ke sumbernya sama sekali kayak kurang ujarlah gitu anu guru tuh kada mau datang mau kada diunjuki itu cek siapa panitia memberi sekali dicek pasti udah panitia memberi nah ya lo kok jujur kayak mau datang yang sekto pak dari nah tak jujur bener cek lagi ke lain kayak itu orang nah jangan mudah tamakan kabar buruk apalagi pak bu ini zaman media sosial bisa kabar nang sakilan jadi sadar kabar tuh nang itu macam-macam lah kabar ini macam-macam kabar ulun makirin bini ulun ada tak makirin bini ulun ada tak sekalinya ada menang memadahi itu bini sini nomor 3 ini ada aja bini sini sama pencatatan beradaan jadi nang diirit itu nomor 3 ujar siapa udah bini 3 ujar siapa nang bujur ke 4 mau tak misalkan ini macam bahkan nasib pertama gimana ya Allah ini nasib juran top apa ketawa karena begini apa ketawa dia tuh mau nggak tuh menurut begini apa bohong lah nah ada tuh kok jadi kan biar lihat visi mulut kita mampu kan
sehari itu sekali secara mencukup baik mengitek apa-apa kan keberangkatan. Apalagi bayi mendapat 50 juta, makanya sini cara maksa kali 7 kali sehari 50 kali 3 200 juta maknya hati nyamannya nyambat mulutnya kalau hebat orang nama nyambat itu lu tak makan lu bang. Kita harus itu lawan orang menjahat lawan kita berbuat baik lawannya ahsin ila man asaa ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Nyaman disambat, sulit diamalkan. Nah makanya Bu Listi itu udah ngacung jempol. Ibu-ibu jangan saling lawan Listi. Maka saling lawan Listi ini mencabut laporan bagus. Itu petanda Listi berbuat baik kepada orang namanya Kitinya. Listi kalau mama makan biar lah. Kalau mama makan tuh nenek. Jangannya bagi Listi. Aku mau apa aja kalau Listi. Sudah dilaporkan dicabut keluar. Di TikTok tambur. Pokoknya ulun gak ada setuju sama Listi. Ulun berpihak kepada Listi. Medsos ini bahari kan Rasulullah menyindir itu cuma 2, jaganya Nabi 2. Siapa kalau menjaga 2, insya Allah selamat dari neraka. Jaga 2 rahang, maksudnya lidah. Jaga yang diantara 2 paha, maksudnya kemaluan. Bila kau menjaga lidah, kau menjaga kemaluan, insya Allah orangnya ahli surga. Tapi wahini bertambah dia. Kada hanya lidah dan kemaluan, harus kita tambahi jari tangan. Nah, jari mengetik pola status, mengomen di Facebook, mengomen di Instagram, mengomen di YouTube dan lain-lain. Jari ini bisa membuat Anda ahli surga atau membuat Anda ahli neraka. Pertanggungjawaban nanti ada di hari kiamat. Hati-hati, bersuara ada, tapi no, jadi cik, kering mati. Macam-macam tuh disabati. Kadang-kadang yang dikomen orang soleh, yang dikomen kada baik habaib, yang dikomen kada baik tuan guru. Dikomen disabati macam-macam. Nah, ini masyarakat muslimin ini fenomena yang terjadi mendekati kiamat. Banyak orang bungol sok mengomentari orang alim. Banyak itu. Itu terjadi. Nah makanya kalau kita nih merasa diri kita kada berilmu, diri kita kada bisa apa-apa, ketika kita mendekati ada hal-hal yang sangat kita tidak paham, kita jangan komen dulu. Cobalah bertanya kepada ahlinya. Nih apa? Nih kayak apa? Pendekatian kayak apa? Gitu. Kami ini langsung celungap untung. Menyembah kada sadar kan? Kita menyembah habaib, kada sadarkah kita menyembah orang soleh, kada sadarkah kita menyembah orang alim. Bahayanya hamba lagi beberapa bini guru berbini 2 kan gigir bisa bini sini berbini 2 gigir banyak tahu aja guru sana oleh pulang jadi saya kok cocok ngomong salah jingurnya. Orang kawin bisa mati lanji. Orang nikah kok halal kan? Lanji kalau nak halal kok halal kan? Halal, namanya berarti orang Rusia. Ini, sampai tiurang ya kan? Tapi sampai tiurang, orang kawin naik tapi sampai itu perbuatan yang halal. Kenapa maka kumpul? Yang selingkuh tuh banyak. Nah, kada ada bersuara nikah
masuk kamar bujuk-bujuk banyak. Ada lagi biar sudah orang kawin halal geger sama bunga. Aneh manusia kayak gini. Aneh biar belum ada setuju lah lo apa itu. Ayo segeralah sadar wahai kaum muslimin. Yang mana nanti halalkan Allah jangan kufur. Itu yang mana nanti haramkan Allah tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kafur. Ini orang lah begini dua diusik tahu orang begini urus itu orang tak setuju lalu mana tak setuju apalagi guru begini dua guru begini apa belum ada setuju loh Tuh kita ada nama komentar Sidin mau kolih dan ada kawin kalau mereka lawan nama momentum menyala lagi biar anak juga begini juga lalu tawarik orang tambah anda mengira aja bang mengira aja minta tawarik dulu nih mulai itu tahun gaya jalan gaya udah nanti bawa gini kan nomor tuh gini kan video tuh kebal dan punya tahu lebih lurus ceramah nih kisah mereka tahu wainya ada wani juga aja santai makanya lurus ceramah ini ulun dipanggil aja ambil wara ambil video mikir dah kembalikan ke pembahasan. Jadi yang keluar dari mulutnya Rasulullah itu ilmu hikmah yang keluar papadah yang baik papadah Rasulullah itu luar biasa apa aja yang keluar tuh Masya Allah dari kata-katanya Nabi sulit dia melihat orang lain yang diberikan Allah ilmu hikmah pandirnya singkat tapi pandirannya itu menyentuh ke dalam hati sulit cari manusia. Kadang-kadang kita ini banyak pandirnya, tapi hikmahnya ada. Tapi mun ada Allah Ta'ala memberikan hikmah kepada orang tersebut, pandirannya itu nyaman dicerna, nyaman dipaham. Orang mendengarnya itu ada perubahan, itu mantap tuh. Luar biasa ternyata itu. Karena semua orang diberikan maqam qabul fil ardh, diterima oleh penduduk bumi. Karena keadaan orang bisa diberikan oleh Allah makom diterima pemandirannya oleh sebagian orang oleh kebanyakan orang itu keadaan karena pasti ada pro dan kontra udah pasti jangan biar hidup itu berkehendak dicintai oleh semua orang mustahil cita-cita yang salah satunya mustahil adalah kita dikatujui disukai dicintai semua orang itu mustahil. Sekelas Nabi kita Muhammad ada aja Abu Jahal dan anak tujuh. Apa kurangnya Nabi Muhammad? Abu Jahal dan anak tujuh kali dan awam ini kurang anak tujuh wajib. Kita banyak kurang ya, banyak kurang kita nih. Makanya biar membanggakan dan manusia itu katujuh kan kita berdaan mustahil, mustahil, saking mustahilnya. Manusia ini hobinya tuh komen, hobinya mahapak orang, hobinya mengoreksi orang tanpa menyadari bahwa diri seorang pun diisi kekurangan. Itu sifat umum manusia yang wajib kita ketahui masyarakat muslimin supaya kita sadar bahwa kita hidup tidak pernah aman daripada caci maki manusia. Kalau tidak khilaf Sayyidina Luqman lawan anak Sidin itu namanya Saron, anaknya Sayyidina Luqman Saron namanya. Tulak pakai keledai. Keledai itu kan kakak bawa pada kuda halus. Manunggang Sidin dulu di atas membuat anaknya menarik. Sidin membuat di atas keledai, anaknya menarik. Lalu di kampung, orang kampung mau carungap, ember biasanya tuh. Ember tuh carungap tuh ya ember lah, mulutnya ember. Orang kampung, aduh,
duha ada pintar. Anak disuruh narek, ada pintar lalu-lalu. Orang bawa anak duha bakal kalah. Nah di sini salah tuh kayak kok. Kau bener naik ke atas aku narik. Naiknya anak ke keledai. Lalu pulang di kampung. Nah jurang anak ada pintar. Orang duha disuruh narek. Salah pulang di sini. Ya sudah tuh kita mau buat berdua. Membuat berdua menunggang, anaknya membuat, abahnya membuat. Lalu di kampung, nah jurang ada pintar. Kalau keledainya harus dibuat berdua. Ada maras kalau binatang membawa. Ayo di sini salah pulang tuh kita. Turunan dari kita berdua. Tarik keledai, kita berjalan berdua. Lalu di kampung komen orang pulangnya jorong kumolnya kata ada apa berjalan. Sampai 4 gawian sikit salah berataan di mata manusia. Sadarlah kayak apa manusia bersifatnya. Benar kayak apapun gawian kita di mata para pembenci kita tidak ada benarnya. Tapi ketika kita berada di mata para pecinta kita, sedikit kesalahan kita itu tidak akan dianggap oleh mereka karena mereka memandang dengan pandangan cinta. Tapi ketika kita berhadapan dengan manusia yang di dalam hatinya ada bibit-bibit kedengkian dan kebencian, benar sekalipun tetap disalahkan. Tetap itu sifat manusia, masyarakat muslimin. Ya apa aja dia bujur untuk seorang tak kasih orang salah bilang. Itu sidin tadi ya Pak. Keledai ampun sidin. Kesalah sidin ya, anak sidin kamu buat anak kan. Masa bodoh ya Allah, ampun sidin. Pokoknya sidin, nambah buat ibadah. Nah jurang, ada pintar anak disuruh narek salah. Anak pembuat salah pulang, pembuat berdua salah pulang, turun berdua berjalan luput pulang. Paham lah ya? Kau lah menyimpulkan itu. Intinya manusia itu dasar kata itu mengomen orang. Seakan-akan diri seorang ini kayak kan salah. Padahal seorang sih benar kan salah juga. Dia nang dasar nang hobi mengomen itu penonton pemain tak polir, menyimak bola. Nang mengomen kan bisa. Umurnya ini banyak saya lagi siapa masuk kamu. Nyaman mengomen. Orang makan di lapangan tak polir. Kalau nak hijabung tinggikan di awak benar-benar. Seorang tahu komen hanya tahu menyambatinya. Nah ini memang sifat manusia tuh kayak penonton bola. Nama mainkan orang yang di komininya orang, dia nonton dia mau komen, dia menggawi kada mau komen payahnya. Nah itu manusia nih. Maka dari itu masyarakat muslimin sadarkan diri Anda jangan peduli dengan omongan orang lain. Selama tujuan Anda tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan negara, maju terus. Jangan sampai Anda terpengaruh dengan ucapan mereka. Biarkan anjing menggonggong, kita tatap berkunjung. Nah itu, ada usah kita ngali panggilan kurang, ngali panggilan kurang, bagaimana maju? Ya lah, pokoknya mendengar panggilan kurang, ada tahu saya salahnya kita, ini tidak bujurnya, Nabi jadi salah anak menjaga. Nah, apalagi kita nanggung ini, jangan nyalahkan. Nah, gitu. Paham nggak? Paham nggak kadang? Sia-sia udah bukan deh. Nah itu paham iman bujur tuh jadi pian tuh. Nah apakah masalah hidup pian, apakah nampian alami di rumah tangga di keluarga pian di komen orang, jangan pedulikan orang. Orang pandai menilai kita belum tentu sama dengan apa yang kita rasakan. Bisa orang menilai kita, orang menilai main dia malas karena kayak si Anoto rumah mewah kayak istana, tapi perasaan kayak neraka. Belum tentu. Usia orang kisahnya aja di luar model kayak bakal kalahian, di dalam kalambu orang akor taros. Jadi intinya yang paling tahu rumah tangga orang ya orang, bukan kita. Makanya jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Gitu. Paham lah? Alhamdulillah. Belum benar. Jam sedikit lagi nih. Ini mamanya. Nanti Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bila berpaling ilmu hanya nak keluar. Lalu lagi disebut oleh Habib Ali, mu'jizul qawli wal fi'ali. Nabi Muhammad itu teratur
ucapan dan perbuatan beliau. Ucapan Nabi itu batata, pamandiran Nabi itu batata kerama bagus penyampaian Rasulullah. Kan gitu toh. Nah, ketika kita tampil di depan umum masyarakat muslimin, kada bisa kita pandir batata dengan baik kalau belum berpengalaman. Biasanya, biasanya kalau orang hanya tampil di depan umum itu pandirannya ceplos. Biasanya kan memikirkan ini risikonya. Itu orang hanya tampil. Tapi bila sudah rancak tampil di hadapan orang banyak, ia semakin menjadi dewasa, ia makin belajar. Oh, aku ini salahnya di sini. Oh, aku ini kurangnya di sini. Oh, aku ini pandiranku di sini kurang adabnya. Dirubah. Itu makanya bagus di sekolahan itu sudah guru-guru mengadakan muhadharah supaya lancar memandir di hadapan umum. Itu tujuannya. Bila kita mau pandir, sekira-kira jangan salah di hadapan orang. Ya orang Banjar isi pepatah apa? Banganga badaulo hanya berucap. Jangan ceplos pikirkan dulu nah pandiran kuning manfaat kada? Pandiran kuning berisiko kada? Jadi pikirkan. Jangan langsung pandir, jangan. Karena ini bisa mencelakakan kepada diri kita. Al-bala muwakkalun bil mantiq. Rasulullah, bala itu bisa didatangkan Allah gara-gara pamandiran. Gara-gara untung antara besok akhirnya terjadi antara bagus. Apalagi mohon maaf kita sebagai dai, orang yang mengajak umat Nabi Muhammad ke jalan Allah, kita sampaikanlah ilmu Rasulullah itu dengan bahasa yang indah. Sampaikanlah ilmu Rasulullah itu dengan bahasa yang mudah dipaham oleh mereka. Tidak penyampaian kita bersifat seperti menggiring opini kepada satu kebencian. Tidak. Kita ketika berdakwah kita fokuskan umat untuk menuju kepada Allah, menuju kepada Rasulullah. Maka kita sampaikan kata-kata kita ini dengan kata-kata yang luhur, kata-kata yang akhlak, kata-kata yang adab. Itu kita sampaikan ketika kita menjadi dai. Dan ketika kita menjadi dai, modal paling utama kita menyampaikan itu adalah ikhlas. Ketika ikhlas ada di dalam hati, maka nasihat akan mudah masuk ke hati-hati orang lain. Berapa banyak orang tanpa alasan, tiba mendengar nasihat sikit, langsung lemah terbuka untuk mendapatkan kebaikan, untuk berbuat kebaikan. Berapa banyak itu? Karena sikit ikhlas. Tapi lamunnya kita kada ikhlas, biar pandiran kita berkata kayak apa aja, kami di dalam kita ada ikhlas, pandiran itu kadang-kadang masuk ke relung-relung hati manusia. Jadi modalnya ikhlas. Dari Habib Zain Smith, ketika engkau berdakwah ikhlas, kata-katamu walaupun tidak terlalu indah didengar oleh mereka akan bisa menerima. Bayangkan kayak Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya, kelas Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan hayam matinya, mengisahkan hayam mati nangisan nadir. Jadi jangan anak sini abah ini berkisah gini orang nangisan orang makin yang dibacakan hadis Quran dan kira-kira bisa ada nangisan sama orang. Membayangkan anak sini dan ceramah ternyata orang ada nangisan. Kenapa sekali kita ini risetnya apa? Oh kada bisa abahnya ikam nakai kada bisa nakai kayak itu karena modalnya kita dakwah itu nih nakawat dari dalam hati, bukan pembawaan nafsu. Kunci dakwah supaya berhasil ikhlas, keluarnya dari dalam hati, bukan bawaan hawa nafsu. Kalau bawaan hawa nafsu, dakwah akan berhasil. Paham? Nah ini diantara sifatnya baginda Nabi. Bila sidin berpanggil, keluarlah ilmu, keluarlah hikmah, keluarlah kebaikan-kebaikan yang keluar dari tutur katanya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikan sirilah tolong sampai akan minta rela pada salah nakhilat. Mudah-mudahan pada tahun yang panjang umur, sehat walafiat, ilmu sakit, ilmu aja, mudahan lekas lunas, mana belum kawin mudahan lekas kawin, mana belum bisi anak mudahan lekas bisi anak, bisi anak mudahan anaknya keturunannya berada salihin salihan.
proses dunia sampai akhirat. Meninggal pun dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal. Demikian yang Allah sampaikan hadza minni wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah yang sama-sama kita dengarkan